Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai bakteri. Sebelum itu, silahkan Ananda simak berita yang satu ini. Adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan satu ini yaitu 1. Mendeskripsikan ciri-ciri dan struktur tubuh bakteri. 2. Mendeskripsikan reproduksi bakteri. Sebelum kita lanjut, perhatikan laporan berita berikut ini. Tahukah Ananda mengenai batu kerajaan? Ini merupakan salah satu contoh penyakit batu kerajaan yang ditularkan kepada bayi atau balita. Menurut salah satu berita, pada musim dingin tahun 2023, para ahli kesehatan di seluruh Eropa mulai menyadari adanya sesuatu yang aneh, yaitu kasus batu kerajaan yang mulai meningkat. Bukan hanya di Eropa, bahkan di Amerika juga mulai melaporkan lonjakan kasus batu kerajaan. Menurut angka statistik dalam laporan terbaru ECDC mengenai situasi ini, sebagian besar kasus di Eropa terjadi pada populasi bayi yang batu kerajaannya bisa berakibat fatal. Penyakit ini sangat berbahaya, apalagi bagi bayi yang baru lahir. Nah, penyakit batu kerajaan ini disebabkan oleh bakteri. Nah, dari potongan berita di atas, dapatkah kamu menganalisis hubungan isu-isu sosial tersebut dengan materi pembelajaran kali ini? Apakah Ananda pernah mendengar kata bakteri? Sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai bakteri, sekarang kita contohkan dalam satu ruangan, di mana setiap sudutnya terdapat banyak bakteri. Tidak hanya itu, bahkan di telapak tangan kita juga banyak terdapat bakteri. Nah, apa sih bakteri itu? Bakteri merupakan organisme bersel tunggal yang memiliki ukuran mikroskopik dan berkembang biak secara sederhana. Selanjutnya, ciri-ciri bakteri. Yang pertama, bakteri berukuran kecil atau mikroskopik. Yang kedua, bakteri mempunyai dinding sel. Dan yang ketiga, bakteri hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Ciri-ciri bakteri selanjutnya yaitu uniseluler. Yang kelima, bakteri termasuk kosmopolit. Dan yang keenam, hidup secara soliter atau berkoloni. Struktur tubuh bakteri. Yang pertama, kapsul, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, nukleoid, dan flagellum. Bakteri memiliki struktur luar dan juga struktur dalam. Materi selanjutnya kita masuk ke reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri yang pertama yaitu pembelahan biner. Pembelahan biner merupakan suatu proses reproduksi aseksual setelah pembentukan dinding sel melintang, maka sebuah sel tunggal membelah menjadi dua. Adapun proses pembelahan biner pada bakteri yaitu yang pertama pemanjangan sel dan replikasi DNA pada sel induk, kemudian dinding sel dan membran plasma mulai membelah, septum terbentuk dan DNA terpisah, dan yang terakhir sel terpisah menjadi dua. Reproduksi bakteri yang kedua yaitu rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik adalah pertukaran atau perpindahan materi genetik yaitu DNA. Rekombinasi genetik memiliki 3 metode. Yang pertama, transformasi, yaitu proses pemindahan sebagian materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain. Yang kedua yaitu transduksi, proses pemindahan sebagian materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain dengan perantara virus. Metode rekombinasi genetik yang terakhir yaitu konjugasi. Konjugasi merupakan pemindahan sebagian materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain melalui kontak langsung.
Setelah kita membahas mengenai ciri-ciri struktur tubuh dan reproduksi bakteri, selanjutnya kita kembali fokus pada isu sosial ilmiah mengenai batuk rejan. Tahukah Ananda penyebab penyakit batuk rejan? Penyakit batuk rejan atau yang dikenal sebagai pertusis adalah penyakit sangat menular yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini ditandai dengan batuk hebat secara terus-menerus yang tidak terkontrol, kemudian akhirnya bisa menimbulkan sesak nafas. Karakteristik dari batuk ini yaitu setelah terbatuk-batuk, kemudian menarik nafas yang dalam akan terdengar bunyi whoop, sehingga batuk ini dinamakan whooping cough. Batuk rejan adalah sebuah penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis. Bordetella pertussis adalah bakteri berbentuk kokus, gram-negatif, aerob, dan bersifat patogen, tergolong motil dan memiliki struktur mirip flagella. Struktur Bordetella pertussis dapat dilihat di dalam gambar, yaitu terdiri dari fimbriae, pertaktin, endotoksin, filamen hemaglutinin, pertussis toksin, dan toksin lainnya. Intinya, Bordetella pertussis ini terdiri dari beberapa racun. Selanjutnya, kita masuk ke cara penyebaran bakteri Bordetella di dalam tubuh. Pertama, bakteri Bordetella pertussis masuk melalui hidung. Setelah bakteri masuk ke dalam saluran pernapasan bagian atas atau hidung dan tenggorokan, Bordetella pertussis menempel pada permukaan sel-sel epitel yang melapisi saluran pernapasan. Begitu bakteri menempel, mereka mulai berkembang biak dan merusak lapisan sel di saluran pernapasan. Setelah berkembang biak di saluran pernapasan bagian atas, bakteri ini bisa mengarah ke saluran pernapasan bagian bawah atau bronkus dan paru-paru, menyebabkan batuk paroksismal atau batuk spasmodik yang khas pada penyakit batuk rejan. Nah, gambar yang ditunjukkan oleh anak panah merupakan ilustrasi bakteri menempel pada permukaan sel-sel epitel. Berikut ini adalah beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang menderita batuk rejan. Di antaranya, 1. Tinggal bersama dengan orang yang mengalami batuk rejan. 2. Bayi yang berusia di bawah 6 bulan karena belum cukup usianya untuk memperoleh vaksinasi. Orang yang belum mendapatkan vaksin DPT, wanita hamil dan lansia, sering melakukan interaksi apalagi kontak fisik dengan penderita, dan yang terakhir memiliki sistem daya tahan tubuh yang lemah. Tahap awal penyakit ini terjadi sekitar 1-2 minggu dengan gejala yang mirip dengan penyakit flu, yaitu mata berair, batuk ringan, tubuh kelelahan, demam ringan, hidung berair, dan bersin-bersin. Tahap kedua, di mana gejala-gejala berikut ini dapat terjadi selama 1-6 minggu, di antaranya kesulitan bernafas, tubuh sangat lelah setelah batuk, muntah, dan batuk keras. Batuk rejan atau pertusis dapat dicegah dengan cara 1. Imunisasi DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin ini diberikan secara bertahap pada bayi dan anak-anak. Dosis pertama diberikan saat bayi berusia 2 bulan, kemudian dilanjutkan pada usia 4 bulan, dan dosis ketiga pada usia 6 bulan. Cara pencegahan selanjutnya yaitu menjaga kebersihan diri, cuci tangan secara rutin dengan air dan sabun atau gunakan cairan pembersih tangan berbahan dasar alkohol. Kemudian, menutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin, tutupi dengan tisu atau lengan baju bagian atas, bukan tangan. Pencegahan selanjutnya menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit dan membersihkan dan mendisinfeksi permukaan yang sering Anda sentuh termasuk mainan. Berdasarkan pemaparan isu sosial dan materi di atas yang berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, siswa dibagi atas beberapa kelompok dan setiap kelompok mendapatkan peran yang sesuai dengan karakter yang dibutuhkan pada kasus yang telah dipaparkan sebelumnya.
Adapun peran yang akan diambil setiap kelompok yaitu sebagai anak-anak atau remaja, orang tua atau lansia, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum atau tetangga. Dalam kegiatan ini, siswa diminta untuk memberikan pendapat, pandangannya, serta tanggapan berdasarkan peran yang diambilnya terhadap kasus yang sedang dilakoni. Setelah melaksanakan tugas kelompok sebelumnya, siswa menulis refleksi pribadi tentang apa yang mereka pelajari dari aktivitas sebelumnya, baik dari segi pemahaman ilmiah maupun sosial. Siswa menuliskan pemikiran mereka dalam jurnal atau esai singkat yang mencakup pemahaman tentang penyakit pada bakteri, dampak isu sosial, dan relevansi bagi kehidupan sehari-hari.